Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat ya. Semangat. Nah, jadi untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Untuk doa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Eti dipersilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, ya, untuk memunculkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, kepada para siswa sekalian. Mari kita berdiri agar kita bisa menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Posisi siap ya. Ikuti arahan lagu. Silakan duduk kembali. Ya, jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, ke materi kita, yakni hari ini adalah tentang permintaan dan penawaran. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, diharapkan dari proses pembelajaran ini nantinya peserta didik mampu menganalisis hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian
jumlah barang yang dia jual pada saat harga naik agar mendapat untung yang lebih daripada sebelumnya. Nah, itu sebagai penjual dan pembeli. Sekarang tempatkan diri kita sebagai masyarakat, mengapa penjualan barang atau jasa melalui online? Karena sekarang memang kondisi sistem jual beli kan sekarang lebih banyak menggunakan teknologi, ya kan? Menggunakan teknologi dengan memakai teknologi COD katanya, ya kan? Antar barang sampai rumah online, kita cukup pesan dari rumah nanti barangnya diantar. Pertanyaannya, mengapa penjualan barang atau jasa melalui online lebih diminati oleh masyarakat? Kira-kira sebabnya apa? Lebih praktis, menyingkat waktu. Ya, oke. Selanjutnya, online shop tadi berarti di dalam transaksi online shop, penjualan online shop ada transaksi jual beli di situ, ya kan? Antara penjual dan pembeli. Menurut kalian, apakah dalam kegiatan online shop juga berlaku permintaan dan penawaran? Berlaku, karena ada transaksi. Nah, jika permintaan pada online shop menurun, katanya, apa yang akan terjadi? Katanya kan, jika permintaan pada online shop, berarti ini berasal dari pembeli kan? Kalau permintaan kan pembeli, ya. Jika permintaan melalui online shop mengalami penurunan, apa yang akan terjadi kira-kira? Penurunan omset penjualan. Ya, oke. Sampai di sini kira-kira sudah tergambar apa itu permintaan penawaran? Sudah tergambar? Sudah. Artinya sudah siap kita untuk masuk ke materi tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelum sampai ke situ, ini ada sebuah video kasus yang akan Ibu tampilkan, ya. Jadi silakan diamati, dianalisis, kemudian dipahami permasalahan di sini. Mari kita tonton secara Bersama Komisi Minyak Makan Indonesia meminta pemerintah untuk mengantisipasi sedini mungkin tingginya permintaan minyak goreng, baik dalam negeri maupun dari pasar ekspor. Konsumsi minyak goreng diperkirakan akan semakin tinggi pada bulan Ramadan nanti, demikian pula dengan permintaan dari pasar ekspor, khususnya dari negara mayoritas penduduk Muslim. Pelaku industri minyak makan Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia atau AIMI meminta pemerintah untuk mengantisipasi secara dini tingginya permintaan minyak goreng baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Ketua Umum AIMI Adi Rusoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR hari Rabu mengatakan konsumsi minyak goreng diperkirakan akan semakin tinggi pada bulan Ramadan. Permintaan pasar ekspor khususnya dari negara berpenduduk mayoritas Muslim juga akan meningkat. Pemerintah menurut Adi harus memastikan kecukupan subsidi untuk minyak goreng menjelang Ramadan. Kalau seandainya kita sering melihat kita produsen terbesar di dunia, kita itu akan bisa menjadi price leader menentukan apabila sekitar 60% produksi kita itu dikonsumsi domestik. Tapi kalau masih seperti sekarang ini 37 sampai 40 kita mencapai 60, maka harga kita itu sangat dipengaruhi oleh pasar internasional karena mereka yang akan membeli produk kita yang terbanyak. Itu hal yang memudahkan sehingga kita lihat devisa kita pun makin baik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau KIMI, Sahal Sinaga menyebut tingkat konsumsi domestik tahun ini diperkirakan akan naik menjadi 37% dari tahun 2020 sebesar 35% dan tahun 2019 sebesar 31%. Jika tingkat konsumsi dalam negeri masih berkisar 37%, sulit bagi Indonesia yang merupakan produsen terbesar dunia minyak sawit menjadi penentu harga atau price leader karena sebagian besar produk minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
Ini perlu dari sekarang kita mesti pikirkan. Bila tidak kita terlambat. Kalau kita terlambat, saya tidak tahu akan terjadi kenaikan harga berapa. Walaupun ya dalam catatan sudah 14.000 ini apa bisa tercover dengan konsumsi yang sangat tinggi kalau untuk bulan-bulan, dan tambah lagi ada ekstra pembelian dari internasional. Artinya yang mungkin kita nggak bicara lagi Pak ya, Muslim country ya pasti minyak goreng lebih banyak, ya kan? Mereka juga butuh. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng nasional mencukupi kebutuhan, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng mulai 19 Januari 2022 dengan terjangkau Rp14.000 per liter. Oke, baik. Itu video tentang permasalahan meningkatnya permintaan, ya, meningkatnya permintaan salah satu komoditas yakni minyak goreng. Ya, jadi di situ ada istilah atau ada kata-kata mendasar yaitu permintaan katanya, ya kan? Itu permintaan. Mari kita pelajari bersama-sama. Boleh dilihat dari buku misal atau kalian cari di internet kira-kira permintaan dan penawaran itu apa. Ya. Jadi di sini akan diberikan gambaran apa itu permintaan katanya. Jadi permintaan di situ adalah jumlah barang yang diminati atau yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan jumlah tertentu. Jadi permintaan di sini adalah berasal dari konsumen atau pembeli. Sedangkan penawaran otomatis kalau kita membeli ada barang yang ingin dibeli, ya kan? Maka muncul lagi istilah lain yaitu penawaran. Nah, penawaran itu bukan tawar-menawar, tapi adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada pembeli, ya, pada tingkat harga dan pada jumlah tertentu. Nah, itu dia permintaan dan penawaran. Jadi artinya dari video kasus tadi bisa kita amati berarti meningkatnya jumlah permintaan, ya, meningkatnya jumlah permintaan di masyarakat terhadap minyak goreng yang tidak diiringi dengan tersedianya pasokan minyak goreng sehingga menyebabkan tingginya harga minyak. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, di sini ada hukum permintaan katanya, supaya lebih mempermudah lagi kalian apa itu permintaan penawaran. Ada hukumnya, namanya hukum. Hukum ini aturan yang biasanya berlaku di pasar khususnya di transaksi jual beli, yaitu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi karena tadi permintaan berasal dari pembeli, biasanya kan sifat pembeli ini kan ingin membeli harga barang yang semurah-murahnya. Kalau harga murah berlomba-lomba untuk beli, makanya muncullah hukum permintaan yang menyebutkan semakin murah harga, semakin rendah harga, maka semakin banyak barang yang ingin dibeli. Semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang ingin dibeli. Nah, gambarannya ini ada kurva. Kurva ini sama dengan diagram, ya. Kurva permintaan supaya mempermudah untuk memahami bagaimana kondisi atau posisi antara harga dan jumlah yang diminta tadi. Jadi di sini bisa kita perhatikan dari tabel di harga 15.000, jumlah barang yang diminta 500 unit. Begitu seterusnya sampai di titik bawah mencapai harga 35.000,
jumlah barang yang diminta hanya sebanyak 100 unit. Jadi semakin tinggi harga, maka semakin turun jumlah barang yang ingin dibeli. Makanya kelihatan di sana kurva permintaan itu terus bergerak, dia dari posisi kiri atas ke kanan bawah. Dia menurun, posisinya menurun ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Sebaliknya, apa itu penawaran? Ya, apa itu penawaran? Karena ada dua sisi, ada penawaran dan ada permintaan. Penawaran berasal dari penjual, permintaan berasal dari pembeli. Bentar ya. Nah, itu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, itu hukum penawarannya. Kalau tadi kan permintaan semakin tinggi harga, semakin sedikit. Ya, semakin rendah harga, semakin banyak yang ingin dibeli. Nah, penawaran karena ini berasal dari penjual. Prinsip penjual tadi, semakin tinggi harga, semakin banyak yang ingin dijual karena mengharapkan keuntungan yang berlipat atau lebih dari sebelumnya. Makanya muncul hukum penawaran. Hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen atau yang akan dijual. Begitupun sebaliknya, rendah harga maka semakin sedikit jumlah yang akan ditawarkan atau yang ingin dijual. Oke, itu gambaran tentang apa itu permintaan penawaran dan realita yang terjadi di pasar. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Faktor apa saja Bu yang dapat menentukan besar kecilnya jumlah permintaan di pasar? Faktor apa saja yang bisa menentukan besar kecilnya jumlah permintaan di pasar? Nah, faktor apa saja yang bisa menentukan besar kecilnya jumlah permintaan di pasar? Kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran atau memberikan jawaban atas pertanyaan temanmu? Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan di pasar? Faktor apa kira-kira yang bisa menyebabkan naik turunnya permintaan? Faktor apa? Harga. Faktor harga. Ya, masih ada yang lain? Banyaknya barang. Masih ada yang mau menambahkan? Sudah? Sudah. Jadi Ibu luruskan saja. Jadi di sini yang mempengaruhi transaksi di pasar, baik itu permintaan maupun penawaran, itu banyak faktor. Terutama permintaan yang berasal dari pembeli. Ini pembeli ini biasanya banyak maunya ini, banyak rincinya ya, banyak syaratnya. Salah satu faktor utamanya biasanya itu dari harga. Karena kita pembeli ini biasanya melihat harga dulu. Kan gitu kan? Melihat dari harga itu faktor penentunya. Faktor paling utamanya itu harga. Kedua, biasanya mulai dari jenis barang yang diminati. Kemudian jumlah pendapatan masyarakatnya dan lain sebagainya. Itu untuk faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi proses permintaan yang terjadi di pasar. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Jelas? Jelas. Masih ada pertanyaan lain? Ya. Mengapa permintaan selalu dari di atas ke kanan bawah? Nah, ini tadi sudah Ibu tampilkan tadi. Ya, sudah Ibu tampilkan di kurva permintaan. Oke, kita lihat dulu kurva permintaan. Nah, itu dia. Jadi kurva permintaan. Pertanyaan temanmu, Bu, kenapa kurva permintaan selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah? Kenapa nggak dari kanan atas ke kiri bawah misal? Atau dari kiri bawah ke kanan atas? Karena apa? Kira-kira?
Ayo, kaitkan dengan hukum permintaan tadi karena apa? Ada yang bisa jawab? Ada? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, jadi mengapa kurva permintaan selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah? Karena posisi antara harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Jadi dia semakin dari awal itu semakin menurun, dia berbalik. Semakin harga tinggi, permintaan turun. Semakin rendah harga, permintaan naik. Makanya kurvanya bergeser atau bergerak, dia terus ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Bagaimana? Jelas jawabannya? Jelas, alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Semangat, semakin siang semakin semangat. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu ada game sedikit. Ya, Ibu ada game sedikit. Kata kuncinya di sini adalah konsentrasi. Nah, kata kuncinya konsentrasi. Jadi artinya konsentrasi mengikuti apa yang diinstruksikan oleh mulut. Baik, siap? Siap, harus semangat kita supaya semangat untuk belajar lagi. Siap? Silakan tangan ke atas. Ayo, tangan ke atas. Tangan ke atas. Kuncinya konsentrasi. Yang tidak konsentrasi bau terasi. Ya, harus konsentrasi. Kita ulangi lagi. Tangan ke depan. Ya. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Oke? Siap? Siap. Sekarang kita mulai. Tangan ke atas. Putar. Stop. Ya. Nah, gitu. Ayo, mulai lagi. Ayo, mulai lagi. Putar. Tangan di dagu. Ya, masih banyak yang belum konsentrasi. Ayo, sekali lagi. Tangan ke depan. Siap, tangan ke depan. Tangan di telinga. Nah, silakan senang sekali. Sekarang sudah jelas ya tentang permintaan penawaran ya. Jadi untuk selanjutnya silakan kita membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Ya, kepada anak-anak, Ibu persilakan.
Jangan sampai mengganggu proses kalian. Oke. Oke, sudah? Sudah? Nah, ini nama kelompoknya. Ya, semua. Ini price masalah. Kemudian supply atau pengeluaran. Ini kemarin mengangkat kasus tentang minyak goreng melimpah ya. Oke, kemudian kelompok 2 ini tentang solar langka. Ya. Siapa coba lihat tentang kenaikan harga bahan pokok. Ya, solar langka ini kemarin kelompok. Oke. Kemudian minyak goreng. Kemudian si kelompok teman tentang solar langka. Baik, sudah dapat semua? Sudah dapat semua. Jadi itu ada artikel kasus ya yang harus kalian diskusikan secara bersama-sama, namanya diskusi. Diskusi artinya bersama-sama mengerjakannya, bersama-sama mencari solusi. Jadi kelompok 2 dan kelompok 1 itu mencari solusi, menganalisa dan mencari solusi atas permasalahan. Kelompok 3 itu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya mengelompokkan, mencari dan mengelompokkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor penyebab yang memicu permasalahan tersebut muncul. Baik, silakan mulai diskusinya secara bersama-sama dan serius. Ya, silakan. Silakan buat permintaan juga akan mempengaruhi cari ya. Silakan dimulai diskusinya. Silakan dicek, dipahami, ya, didiskusikan dan dicari solusi atas permasalahan tersebut.
Ya. Yang kelompok teman ada masalah? Ada kendala? Ada masalah? Boleh didiskusikan. Sudah? Sudah. Siap? Sudah siap semua? Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Insya Allah. Ya, sudah diskusinya ya, selesai ya. Ya, Bu. Jadi tahapan kita berikutnya adalah setelah berdiskusi akan mempresentasikan hasil diskusi supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan hasil atau bisa memperoleh ilmu dari kasus-kasus yang terjadi yang kalian analisa berdasarkan kelompok masing-masing. Kalau sudah, mari perwakilan setiap kelompok kita siap-siap untuk presentasi. Kita acak
siapa yang mau tampil duluan gitu ya, supaya nggak rebutan nanti. Jadi kalau sudah ditentukan, udah ketahuan nanti tugasnya masing-masing. Ya silakan buat sendiri bagaimana kreativitas kalian supaya bisa memilih siapa yang akan tampil duluan di tahap presentasi. Silakan supaya lebih cepat proses kita. Perwakilan masing-masing kelompok untuk kita acak siapa yang akan tampil duluan. Ya, siapa yang akan tampil duluan? Mari. Silakan. Biar ibu nggak langsung tunjuk nanti, ibu ditunjuk belum siap bu, gitu. Jadi kalau sudah ditentukan kan nggak ada lagi yang protes nanti. Oke, silakan mulai. Hairani, kelompok Hairani berarti kelompok teman ya. Yang panggil pertama ya. Oke, kelompok teman silakan persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti setelah selesai kelompok teman langsung dilanjut dengan kelompok price ya, yang akan mempresentasikan. Dan kelompok supply itu yang terakhir sebagai kelompok penutup. Baik, silakan yang kelompok teman untuk maju ke depan, kita presentasi supaya teman-temannya bisa tahu apa yang kalian diskusikan tadi. Silakan. Untuk menghemat waktu silakan. Dimulai saja. Singkat, padat, dan jelas. Nah, itu kan tujuannya kan ya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan boleh, kalau memang belum jelas. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Indah. Pak Indah, kami silakan. Kami dari kelompok demand akan memaparkan hasil diskusi kelompok tentang awal solar langka bisa berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Yang mana dari artikel tersebut dapat kami simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar yaitu akibat meningkatnya permintaan. Seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan solar semakin meningkat. Kebijakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar yaitu mengajukan penambahan kuota subsidi BBM solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan perusahaan Pertamina. Juga memastikan stok solar terjaga untuk 20 hari ke depan dan penyalurannya akan dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Ketika biaya produksi mengalami kenaikan, maka jumlah produksi akan berkurang. Yang terakhir, upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik dapat melibatkan langkah-langkah ekonomi seperti pengelolaan anggaran dengan bijak, mencari alternatif produk yang lebih terjangkau, dan berkolaborasi dengan komunitas untuk saling membantu dalam mengatasi dampak kenaikan harga. Itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, kami silakan kepada teman-teman. Kami dari kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok teman, mengapa kenaikan harga BBM bisa mempengaruhi berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok?
Jawaban kami adalah karena BBM itu kan banyak digunakan truk pengangkat logistik. Dengan kenaikan harga akan mempengaruhi biaya angkutan, maka harga-harga kebutuhan jadi naik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok supply ingin bertanya kepada teman-teman. Pertanyaan saya adalah, tolong sebutkan apa saja jenis solar. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok supply. Jawaban kami adalah solar atau biosolar, Dexlight, dan Pertamina Dex. Apa ada yang lagi ditanyakan? Ya. Oke, kami akan menutup presentasi kami. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok price. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Kelompok price. Selanjutnya siap-siap kelompok supply. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Price ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan atau disampaikan oleh teman kami Dila. Kepada Dila, silakan. Baiklah, kami dari kelompok Price akan memaparkan hasil diskusi kelompok tentang minyak goreng melimpah setelah harga eceran tertinggi dicabut, tapi sekarang harganya mahal. Yang mana dari artikel tersebut dapat kami simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia: 1. Meningkatnya harga kelapa sawit dunia. 2. Penimbunan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. 3. Terbatasnya produksi kelapa sawit. Kemudian, apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Ya, karena permintaan minyak goreng yang tinggi cenderung akan mempengaruhi penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatnya produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya, seperti mengatur distribusi minyak goreng, menindak penimbunan produk minyak goreng, serta melakukan operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng. Yang terakhir, bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng saat ini? 1. Gunakan minyak goreng yang lebih ekonomis. 2. Gunakan minyak goreng yang tahan lama. 3. Kurangi penggunaan minyak goreng. 4. Tingkatkan efisiensi operasional. 5. Atur harga jual. Baiklah, itu saja yang bisa kami presentasikan atau kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok supply ingin bertanya kepada kelompok price. Menurut kalian, kenapa harga minyak goreng masih tinggi? Baiklah, izinkan kami beberapa waktu untuk mendiskusikan jawaban tersebut.
yang menyusul. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok Dema ingin bertanya kepada kelompok Price. Apa yang akan terjadi jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi? Baiklah, izinkan kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dema. Kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha dalam memperoleh pasokan minyak goreng. Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Oke, baiklah. Kami akhir saja atau kami akan tutup presentasi ini. Namun, sebelum menutup presentasi ini, kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat duduknya semula untuk kelompok price. Selanjutnya bersiap-siap kelompok supply untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok supply akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Desperinda. Kenaikan harga bahan pokok dipicu oleh permintaan tinggi dan faktor cuaca. Akan dipaparkan oleh teman kami Rida. Baiklah, saya akan menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang Desperinda. Kenaikan harga bahan pokok dipicu permintaan tinggi dan faktor cuaca. Tapi sebelum itu saya akan membacakan artikelnya terlebih dahulu. Tanda ketersediaan pangan menjelang tahun baru 2022 dipastikan aman. Namun beberapa bahan pokok atau baku mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit merah, minyak goreng, dan daging ayam. Penyebab kenaikan harga tersebut itu rata-rata karena permintaannya tinggi. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor cuaca. Kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Desperinda Kabupaten Tangerang, Ujang Sugiarto, saat melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Dua lokasi tersebut yakni Supermarket Hulu Cubi, Kecamatan Pagedangan, dan Pasar Modern Simpasa, Kecamatan Kelapa II. Pemantauan dilakukan dalam rangka menghadapi tahun baru 2022. Dibandingkan beberapa hari lalu, harga cabai per hari Senin 28 Desember 2021 sudah terlihat penurunan harga yang semulanya 120 kg sekarang sudah menurun menjadi 110 kg per kilogram. Sebagai contoh, harga minyak goreng naik karena memang menghadapi musim hujan dan jadi beberapa perusahaan CPO atau Platform Oil mengalami penurunan produksi sehingga harga naik. Kalau dari cabai merah itu diakibatkan faktor cuaca katanya. Menyikapi hal tersebut, lanjut Ujang, Desperinda Kabupaten Tangerang melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Kerjasama itu dilakukan untuk melakukan kegiatan sidak rutin baik ketersediaan baku maupun mengenai kualitas produknya. Kami juga ditemani oleh BPOM Kabupaten Tangerang dan Indonesia untuk melakukan pengecekan kandungan pada makanan. Tuturnya. Dari artikel
hal tersebut, dapat kami simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut tes Perindak antara lain disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan faktor cuaca. Kemudian, peran yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan yaitu dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Kerjasama itu dilakukan untuk melakukan kegiatan sidak rutin baik ketersediaan bahan pokok maupun mengenai kualitas produknya. Dan dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok akan berakibat pada meningkatnya inflasi di Indonesia. Yang terakhir, upaya dalam menyikapi kenaikan bahan pokok tersebut diantaranya mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, dan usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Demikianlah hasil pemaparan tentang tes Perindak. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Kami persilakan. Silakan. Mengapa kenaikan harga BBM bisa mempengaruhi berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok? Maaf, bisa diulangi? Mengapa pada saat menjelang hari raya harga kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan? Baik, terima kasih. Beri kami beberapa waktu untuk menjawabnya. Silakan kalau memang sudah siap dijawab kelompok sebelah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Price. Pertanyaannya tadi, mengapa pada saat menjelang hari raya harga kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan? Apakah benar pertanyaan seperti itu? Baik, saya akan menjawabnya. Karena dipicu bertambahnya jumlah permintaan barang yang tidak disertai dengan jumlah barang. Apakah sudah jelas? Ya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Dapat saya buatkan dari kelompok Jerman akan bertanya. Dampak apa yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok adalah inflasi. Coba menjelaskan apa itu inflasi. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok supply akan menjawab. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Apakah masih ada yang bertanya? Ya. Jika tidak, kami akan menutup presentasi kami. Namun sebelum itu, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Baik, kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil diskusi kami yaitu faktor yang menyebabkan kenaikan harga pokok, bahan pokok menurut tes Perindak antara lain yaitu disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan faktor cuaca. Dan dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok akan berakibatkan pada peningkatannya inflasi di Indonesia. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok supply mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana setelah proses presentasi kelompok masing-masing kelompok terhadap studi kasus yang didiskusikan, apakah sudah jelas atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas,
silakan perwakilan kelompok yang tampil tadi untuk memberikan kesimpulan atas studi kasus yang sudah dipaparkan di depan. Singkat, padat, dan jelas. Silakan. Dimulai dari kelompok Demang. Ya. Silakan disimpulkan, diberikan kesimpulan dari artikel yang didiskusikan tadi. Silakan dibacakan apa kesimpulannya atau titik utamanya dari studi kasus yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Silakan, mengingat waktu kita. Silakan dimulai saja. Kesimpulan ya. Mari, silakan dibacakan hasil kesimpulan dari studi kasusnya tadi. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan kami adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar yaitu akibat meningkatnya permintaan. Kebijakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar yaitu mengajukan penambahan kuota subsidi BBM solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan perusahaan Pertamina. Ketika biaya produksi mengalami kenaikan, maka jumlah produksi akan berkurang. Yang terakhir, upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik dapat melibatkan langkah-langkah ekonomi seperti pengelolaan anggaran dengan bijak, mencari alternatif produk yang lebih terjangkau dan berkolaborasi dengan komunitas untuk saling membantu dalam mengatasi dampak kenaikan harga. Ya, kesimpulan dari kami. Selanjutnya, kelompok selanjutnya dari kelompok price. Kalau supply tadi sudah menyampaikan kesimpulan ya, kelompok price-nya singkat, padat, dan jelas. Silakan. Baiklah, kami akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, yaitu meningkatnya harga kelapa sawit dunia, kemudian penimbun yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, dan terbatasnya produksi kelapa sawit. 2. Apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Ya, karena permintaan minyak goreng yang tinggi cenderung akan mempengaruhi penawaran. Kemudian, solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya seperti mengatur distribusi minyak goreng, menindak penimbunan produk minyak goreng, serta melakukan operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng. Yang terakhir, bagaimana upaya masyarakat Indonesia dapat menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng saat ini, yaitu 1. Gunakan minyak goreng yang lebih ekonomis, 2. Gunakan minyak goreng yang tahan lama, 3. Kurangi penggunaan minyak goreng, 4. Tingkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir 5. Atur harga jual. Baiklah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Baik, selesai ya. Selesai hasil diskusi, beri aplaus untuk kepada anak-anak sekalian untuk kembali ke posisi tempat duduk semula. Untuk kembali ke posisi tempat duduk semula. Yang laki-lakinya tadi kan presentasi tadi di dalam tempat duduknya. Kembali
mengenai materi dan proses pembelajaran kita hari ini supaya bisa jadi bahan evaluasi untuk proses pembelajaran kita yang berikutnya. Kepada siswa yang bersedia untuk menyampaikan itu, Ibu persilakan. Baiklah, dari proses pembelajaran materi permintaan dan penawaran, maka saya sebagai perwakilan kelas dapat menyimpulkan bahwa permintaan adalah sebuah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli, sedangkan penawaran merupakan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Dan selanjutnya, kesan yang saya dapat setelah mengikuti proses pembelajaran dan hari ini adalah penyampaian dari guru sangatlah jelas dan juga menarik karena disertai dengan alat penunjang yang lengkap. Sekian itu saja kesimpulan dan kesan yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Artinya positif ya, positif dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Ibu akan melakukan tes ya untuk melihat sebatas mana pencapaian materi kita pada hari ini. Jadi silakan ini nanti dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit dikerjakan, tulis nama, kalau sudah nanti dikumpulkan kembali. Silakan ya. Ini belum. Oke, silakan dikerjakan dalam durasi waktu 5 menit ya. Dah, silakan dikerjakan. Jadi Ibu beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan soal. Ya? Dibaca dulu, ya, dipahami, baru dijawab.
dibaca dulu, dipahami, tidak usah buru-buru, ya. Silakan ya. Waktu kita masih ada, ya. Waktu kita masih ada, jadi silakan diteliti dulu, ditelaah dulu, tidak usah terburu-buru. Nanti nilainya kecil kalau buru-buru jawab soalnya. Ya. Dianalisa dulu, dipahami. Baru dicari jawaban mana yang paling tepat. Baru dijawab.
Bisa? Sudah dipahami ya? Sudah dipahami? Sudah soalnya? Lumayan apa ya? Lumayan mudah apa? Lumayan sulit? Apa lumayan sulit? Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya ke depan. Meja Ibu. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Untuk bahan evaluasi, untuk bahan evaluasi kita ke depan supaya prosesnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Proses kita bisa lebih menarik lagi, ya. Sudah? Ada yang belum? Oke. Sudah ya. Pas ya? Pas. Jadi ini nanti Ibu koreksi dulu supaya nanti bisa lihat, supaya juga jadi bahan evaluasi bagi Ibu khususnya untuk bagaimana model kita dalam pembelajaran selanjutnya. Apakah dengan seperti ini nanti berhasil dengan baik atau bahkan harus kita ganti triknya seperti apa, ya? Yang penting terus semangat belajar karena tidak ada hasil yang instan, ya? Tidak ada hasil yang instan. Mau nilai tinggi, mau dapat ilmu bagus, kalau tidak disertai dengan usaha untuk belajar. Jadi intinya itu. Jadi ketidakmampuan kalian atau mungkin lambat untuk mencerna dan lain sebagainya itu jadikan pecutan bagi kalian untuk supaya lebih
aktif lagi ke depannya, supaya lebih semangat lagi, supaya hasil yang diperoleh pun maksimal sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Intinya tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Hasil tidak akan mengkhianati proses, katanya ya. Karena proses yang bagus, insya Allah juga akan memperoleh hasil yang maksimal. Bagaimana kita mau dapat hasil maksimal kalau prosesnya saja tidak diikuti secara serius dan bagus tadi, ya? Oke? Jadi kalau ini sudah selesai, nah untuk oleh-oleh, ini oleh-oleh nih. Untuk oleh-oleh sebagai bahan referensi kalian di rumah, mengingat kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi ini Ibu ada lembar kerja yang boleh dibawa pulang, ya, yang boleh dikerjakan nanti setelah keluar dari ruangan atau mau dibawa pulang boleh. Kita kumpulkan ini di pertemuan berikutnya. Ini yang Ibu menganalisa itu. Silakan diambil satu persatu, ya. Diambil satu persatu, dipelajari, jangan cuma disimpan tapi. Ya, jangan cuma disimpan tapi dipelajari. Supaya nggak lupa materinya. Karena biasanya kan kalau sudah keluar dari kelas itu biasanya lupa tuh. Ya, apalagi kalau sudah main. Nah, kalau lihat ini kan akhirnya ingat lagi. Ya. Silakan. Ya. Ya, kerjakan PR-nya, dibaca, kemudian materi-materi kita tadi dilihat-lihat lagi boleh. Entah itu di internet atau di buku-buku penunjang yang berkaitan dengan materi permintaan dan penawaran. Jangan sampai keluar dari kelas hilang. Nah itu intinya. Keluar dari kelas hilang, keluar dari kelas selesai. Itu belum selesai tuh. Karena setiap materi itu selalu berkaitan. Tidak ada dia selesai hari ini, selesai. Besoknya materi baru lagi. Karena memang materi baru mungkin sub baru, cuma tetap berkaitan dengan sub bahasan yang lama atau yang telah dahulu kita pelajari. Jadi itu, jangan pantang menyerah, jangan merasa minder, ya. Itu intinya, karena proses kalian di kelas ini sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya bagaimana usaha kalian saja supaya bisa menyamai teman-teman yang lain. Kalau kalian cuma nunggu, kan gitu, cuma nunggu, ibarat kata yang sering Ibu sampaikan itu, ibaratnya dikasih pisang, mau dikupaskan gitu. Kadang-kadang minta juga disuapkan ke mulut. Nah itu nggak akan ada ilmu atau kepandaian yang kalian dapat dari situ. Ya kan? Karena sifatnya cuma nunggu. Akhirnya seumur hidup akan bergantung dengan orang tanpa ada usaha sendiri. Harus ada usaha. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, ya, apapun tantangannya, kita pakai prinsip orang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah itu saja prinsipnya. Orang lain bisa kok, materinya sama, guru yang mengajar pun sama, kan gitu kan? Lingkungannya pun sama. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Kenapa mereka bisa pintar, mereka bisa dapat nilai yang tinggi, yang bagus, saya tidak? Sedangkan sama aja kok, guru kami satu. Nggak ada masing-masing siswa itu dibedakan gurunya. Jadi makanya kalau ada tugas seperti ini, nah diberikan tugas di rumah, dikerjakan supaya di samping kalian dapat nilai, juga dapat ilmu tambahan di rumah, ya kan? Dapat ilmu tambahan di rumah. Oke? Sampai di sini masih ada pertanyaan kira-kira yang perlu mungkin
langsung ganjal gitu kan. Yang mungkin tentang PR misal bagaimana boleh ditanyakan sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Misal, Bu, saya di rumah tuh kadang-kadang sulit Bu buat PR Bu karena adik saya ganggu gitu kan. Ya, masih ada waktu 3 menit kita kurang lebih ya untuk kalau seandainya masih ada yang mengganjal di hati untuk ditanyakan, untuk didiskusikan, baik itu mengenai materi ataupun tentang proses pengerjaan tugas rumah gitu. Misalnya. Bagaimana? Masih ada? Boleh. Terutama berkaitan dengan PR, berkaitan dengan lembar kerja kalian itu. Jangan sampai nanti di rumah bingung mau diapakan ini gitu. Ya kan? Mumpung masih ada kesempatan, boleh ditanyakan dengan Ibu. Kalau PR ini jawabnya di kertas buku apa di studio? Di buku boleh, atau mau di kertas lain. Intinya ini dibaca dulu ya, biasa dipahami dulu kan ada nih berikan contohnya ya, dipahami dulu, jangan asal-asal ini karena itu sebenarnya sekedar untuk flashback kalian terhadap materi yang sudah disampaikan ya, yang sudah disampaikan. Udah ada lagi masalah? Ada lagi kita dikit lagi. Nah, jadi masih ada kesempatan kita sebelum kita menutup. Kalau tidak ada lagi, boleh untuk ketua kelasnya kembali memimpin doa penutup supaya apa yang kita peroleh menjadi berkah. Ya. Silakan kepada Eki untuk kembali memimpin teman-temannya baca doa penutup. Mulai. wa tawassaw bil haqq wa